Sejumlah siswa Papua menolak program Pak Prabowo yaitu makan bergizi gratis. Sepertinya siswa ini setuju dengan ide Kang Deddy Mulyadi yang mengatakan bahwa program ini alangkah baiknya diberikan dengan bentuk uang, kemudian uang tersebut diolah oleh orang tuanya sebagai makan bergizi gratis, kawan-kawan. Sepertinya warga Papua ini atau siswa Papua ini setuju dengan ide Kang Deddy Mulyadi. Coba kita saksikan bersama-sama bagaimana siswa Papua itu berdemo menolak program Pak Prabowo yaitu program makan bergizi gratis, kawan-kawan. Saksikan bersama-sama. Gratis, makanan gratis, makanan gratis. Ingat, kalau hari ini saya makan gratis, besok saya akan mati gratis. Dengar, saksikan dari Anda. Hari ini kalau saya makan gratis, ingat, besok saya akan mati gratis. Yukimo, hidup melayani Yukimo. Makanan gratis, makanan gratis. Baik, sebentar kita akan tolong makanan gratis. Jadi sepakat semua. Sepakat. Baik, ada yang murah lagi angkat tangan. Makanan gratis, makanan gratis, makanan gratis, makanan gratis. Ingat, kalau hari ini makan gratis, besok saya akan mati gratis. Ingat, pastikan dari atas. Hari ini kalau saya makan gratis, ingat, besok saya akan mati gratis. Dengar, hari ini orang pastinya gratis, tapi besok tidak akan datang tanggung jawab penyamai. Sepakat? Atau hari ini setelah kami makan makan yang datang tanggung jawab. Hari ini kita pastikan diri, kita orang Papua dan kita khusus kita Jawa Timur, tidak ada yang susah makanan. Kita hari ini tidak ada yang susah makanan. Apakah siswa Papua tersebut setuju dengan ide Kang Deddy Mulyadi? Kemungkinan iya, kemungkinan tidak, kawan-kawan. Karena ketika saya melihat di kolom komentar ada orang yang mengatakan bahwa warga Papua itu khususnya siswa Papua itu setuju dengan ide Kang Deddy Mulyadi. Ya, saya tidak tahu ya. Intinya siswa Papua itu berdemo, dirinya itu tidak setuju dengan program makan bergizi gratis, kawan-kawan. Apakah setuju dengan ide Kang Deddy atau tidak itu memiliki beberapa kemungkinan ya, kawan-kawan. Mengenai tentang program ini, kawan-kawan, program Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, banyak sekali tanggapan-tanggapan dari para netizen, baik dari para netizen yang memiliki jabatan seperti dokter, dari warga biasa, dari masyarakat biasa, dari para pejabat dan lain sebagainya, kawan-kawan. Dan ketika saya melihat ternyata kritikan-kritikan yang tidak setuju dengan program makan bergizi gratis yang harusnya itu pertama dihentikan karena program ini banyak sekali siswa mengalami keracunan dan lain sebagainya. Yang kedua, ada yang memberi solusi, seharusnya program itu seperti ini. Pokoknya kritikannya itu kritikan yang tidak setuju, kawan-kawan. Alasan tidak setujunya banyak sekali. Coba kita saksikan bersama-sama bagaimana videonya. Terkuak kasus keracunan MBG di Cipongkor, ternyata ahli gizinya bukanlah lulusan gizi. Kalian mau tahu plot twist-nya apa? Yes, dia adalah lulusan farmasi yang menjadi ahli gizinya. Lulusan farmasi menjadi ahli gizi. Kode etik profesi sudah dilanggarnya nih pertama. Kedua, hanya dia mengerti tentang QA, QC, standar mutu, suhu, segala macamnya karena dia juga basicnya katanya mengerti itu dan ikut pelatihan tentang standar-standar mutu itu, terus dia diterima. Mohon maaf, kita ahli gizi yang 4 tahun aja kadang sampai sekarang masih stres loh ngitung-ngitungin kalorinya, ngebuat HACCP-nya, buat tim HACCP. Kok bisa-bisanya diterima? Terus mau tanya, kepala SPPG-nya waktu merekrut gimana? Gak lihat MBG ada yang nyabotase, demo ada dalang, ada antek asing. Aku pikir selama ini masalah negara ini tuh cuma persoalan kompetensi di bidang-bidang terkait doang loh, di bidang-bidang yang bermasalah. Ternyata ini lebih bahaya, masalah pertahanan negara.
Masa ada infiltrasi asing mulu? Intel ngapain kerjaannya? Masa kecolongan mulu dah? Disusupin mulu. Istana minta maaf karena banyak keracunan massal MBG dan berjanji akan evaluasi. Mohon izin Pak Mensesnek, jadi gini Pak, selain minta maaf dan memberikan perawatan medis, mereka juga harus diberikan kompensasi finansial. Ya minimal pengganti kerugian materi, seperti orang tuanya yang nggak jadi kerja karena merawat anaknya sakit, transport orang tuanya juga, dan begitu juga guru-guru yang terdampak keracunan. Karena keracunan ini masalah serius, ini bisa memberikan trauma psikologis pada anak. Ini program utama presiden loh, jadi nggak bisa serampangan jalaninnya, wajib dievaluasi, lihat kondisi di lapangan gimana. Sampai ada temuan tempat makan MBG mengandung babi, kan gila ini. Ada lagi temuan 5.000 titik dapur MBG fiktif. Katanya cuma titik usulan, tapi kok terdaftar. Tolong yang kayak gini di cross check. Terus juga ada lagi MBG isinya cuma dikasih bahan mentah, dikasih snack warung, sampai semangka tipis. Apa yang kayak begini? Pilihan vendor dapurnya kayak mana? Anggaran ratusan T, tapi resapan anggarannya rendah. Dah banyak temuan-temuan di lapangan tuh MBG tuh serampangan Pak. Jadi ini harus dan wajib dievaluasi. Coba cek ke lapangan gimana implementasinya. Tegur tuh BGN, jangan pas koordinasi aja siap Pak. Tapi pas sudah eksekusi kayak silit. Jadi jangan sampai program utama dan program unggulan Pak Presiden dengan anggaran besar cuma buat kenyangin tikus. Ya beginilah kalau pemerintah, pejabat isi otaknya tai ayam. Kata dia nih, untuk cegah murid keracunan MBG makan barang goblin, ahli sarankan kepala sekolah makan duluan. Berarti lu mau ngeracunin guru dong. Nah gue punya saran lagi nih, bagaimana kalau MBG buat para pejabat, terus uang makan pejabat nih buat anak-anak MBG, kasih buat MBG. Bagaimana kalau begitu ditukar? Mau kagak lu? Jangan sembarangan nyuruh-nyuruh makan-makan bae lu. Mana nih ada gue pada keracunan. Sekarang malah saranin kepala sekolah makan duluan. Berarti lu ngeracunin. Lu duluan yang makan. Berani orang lu? Tiap hari lu makan MBG, lu cobain duluan. Jangan guru ama bocah sekolah yang jadi korban. Lu duluan, lu. Gua kecoh lu. Gregetan banget gua sama pejabat, otaknya isinya tai ayam. Mikirnya begini semua nih. Bukannya nyari solusi, ya kan bagaimana? Malah nyuruh guru duluan yang makan. Yang ada gue pada keracunan. Berarti lu emang mau ngeracunin gurunya. Lu duluan yang makan, berani orang lu. Jangan sembarangan nyuruh-nyuruh guru makan duluan. Gua gablokin lo, gregetan gua. Tukar mau nggak tukar? Gua makan pejabat dikasih buat anak sekolah. Lu makan pada MBG, berani orang lu? Mau orang lu? Hah? Gue jedodin lo. Madat banget lo. Ini maksudnya gimana ini ya? Kok bisa dicabut? Tuh lu lihat tuh, istana cabut kartu liputan wartawan CNN yang tanya soal MBG ke Pak Prabowo. Lah kan emang itu yang genting sekarang. Banyak kasusnya. Yang keracunan di yang keracunan di ini. Wartawan nanya itu juga wajar lah. Ngapa bisa dicabut kayak begitu? Lagi juga nanyanya sopan gue lihat. Enak banget itu main cabut-cabut baik. Jangan seenaknya nyabut-nyabut begitu. Lo kira singkong lagi dicabut begitu? Kan MBG emang program Pak Prabowo. Terus banyak kasus keracunan di mana-mana. Nyampe 7.000 jiwa, gue lihat mah. Ya wajar lah ditanyain soal MBG bagaimana. Kalau kagak mau ditanya MBG, berhentiin MBG-nya. Jangan begitu caranya. Enak banget lo main cabut-cabut bayi udah kayak singkong. Gue jambak lo, madat banget lo. Dan Pak Prabowo juga dalam pidatonya, saya bacakan, Presiden Prabowo Subianto mengakui pelaksanaan program makan bergizi gratis masih menghadapi banyak kekurangan termasuk kasus keracunan massal. Meski begitu, ia menegaskan manfaat program ini jauh lebih besar. Hingga September 2025, Prabowo menyebut sudah ada 30 juta penerima manfaat MBG yang terdiri dari anak-anak dan ibu hamil. Bahwa ada kekurangan, ada keracunan makanan, iya kita hitung dari semua makanan yang keluar penyimpanan kesalahan itu 0,00017%, ujar Prabowo saat penutupan Munas 7 PKS di Jakarta.
Prabowo menegaskan program ini akan terus dievaluasi agar lebih baik. Ia menekankan skala besar MBG tidak bisa dianggap remeh. Berhasil butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat. Kita 11 bulan untuk 30 juta, kata Prabowo. Menurutnya manfaat MBG bagi rakyat kecil jauh lebih besar dibandingkan kekurangan. Intinya Pak Prabowo itu ingin melanjutkan program makan bergizi gratis ini kawan-kawan, karena banyak sekali manfaatnya, karena manfaatnya lebih besar daripada kekurangannya. Bagaimana nih tanggapan kawan-kawan mengenai program ini? Apakah dilanjutkan atau tidak? Ya pastinya yang namanya program atau kebijakan itu satu sisi benar, di sisi lain banyak, di sisi lain salah. Ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Nah, dari kelebihan tersebut, dari kekurangan tersebut bisa menjadi ajang evaluasi kawan-kawan. Itulah bagaimana tanggapan kawan-kawan. Coba kita saksikan bersama-sama bagaimana pidato Pak Prabowo ini. Dengan itikad yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan hati yang ikhlas, kita telah menyelamatkan minimal 300 triliun rupiah kita pakai untuk makan bergizi gratis. Sudah menjelang 30 juta penerima manfaat, 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Ini tidak membuat bahwa kita puas dengan itu, tapi namanya usaha manusia yang demikian besar yang belum pernah dilaksanakan, saya kira dalam sejarah dunia. Berhasil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerimaan manfaat. Presiden yang cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun. Kita 11 bulan sudah 30 juta. Manfaatnya sangat-sangat besar. Banyak elit Indonesia tidak bisa menduga bahwa anak-anak kita, rakyat kita, makan nasi pakai garam. Keliling daerah, anak-anak keluar dari rumah, mereka teriak, Pak, makan bergizi, Pak. Oh ya, sudah terima? Belum, Pak, belum terima. Bayangkan itu, gimana itu? Aduh, sabar ya. Habis itu langsung kepala BGN saya telepon. Kenapa mereka takut main investasi di pasar modal dan lain-lain? Kan banyak cerita investasi bodong, banyak cerita goreng saham, tapi nggak ada yang dihukum kan sampai sekarang. Jadi pasar saham kita masih belum melindungi investor-investor retail yang kecil. Begitu sekali masuk ke pentung, dia cerita ke teman-teman, ya duitnya gua habis. Anda harus edukasi ke publik, ke media, mungkin ke regulator juga, kayak saya, kayak yang lain. Inilah guys, ironi yang terjadi di pasar saham Indonesia. Dampaknya dalam jangka panjang ini dapat menurunkan kepercayaan investor asing. Emang kenapa kalau investor asing keluar, toh investor lokal kita juga kuat? Nah, kalau investor asing berbondong-bondong keluar guys, itu dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah. Karena nilai rupiah kita banyak ditukarkan menjadi USD. Lebih daripada itu, masyarakat menjadi korban saham gorengan, akan kapok berinvestasi. Dan apabila ini terjadi secara besar-besaran, maka ini dapat menjadi bom waktu bagi pasar modal Indonesia. Pun, seperti kata Pak Menkyu, pelaku penggorengan saham ini tidak pernah diadili dan mendapatkan hukuman. Stop guys, percaya kekayaan instan. Semua itu butuh waktu dan usaha. Jadilah rasional di pasar yang tidak rasional. Itulah beberapa tanggapan dari netizen dan pernyataan Prabowo bahwa program MBG ini akan tetap dilanjutkan karena manfaatnya lebih besar daripada kekurangannya. Mari kita doakan bersama-sama agar Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia itu bisa mengevaluasi sebaik-baiknya program MBG ini jika ingin dilanjutkan. Apakah harus
diberi dalam bentuk uang atau dalam bentuk makanan, semoga Pak Prabowo bijak memilihnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa beri tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Terima kasih.